Selamat pagi anak-anak. Salam jumpa lagi dalam mata pelajaran IPS kelas 7 semester ganjil. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas konsep ruang dan interaksi antar ruang. Sebelumnya saya juga ingin menyapa kalian. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik-baik semua? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Tujuan kegiatan pembelajaran yang pertama adalah setelah kalian mempelajari tema konsep ruang dan interaksi antar ruang, diharapkan siswa dapat menjelaskan konsep ruang. Yang kedua, menjelaskan interaksi antar ruang. Anak-anakku sekalian, konsep ruang dan interaksi ruang sebelumnya kalian harus mengenal dulu bahwa manusia dan makhluk hidup yang ada di bumi ini tentunya membutuhkan sebuah ruang sebagai tempat tinggalnya. Ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas pada udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer yang terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Selain itu, ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi yang meliputi sungai, danau, dan laut, dan di bawah permukaan bumi yang berupa air tanah sampai pada kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme atau makhluk hidup yang juga merupakan bagian dari ruang. Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Anak-anakku sekalian, di sini Ibu menayangkan beberapa contoh yang ada di slide mengenai ruang. Di sini ada atmosfer, ada danau, ada organisme, ada sungai, ada laut, ada komunitas manusia yang merupakan bagian dari ruang yang tadi kita sudah membahasnya. Berikutnya adalah interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang yang perlu kalian ketahui adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah lain atau dari daerah asal menuju daerah tujuan. Menurut Pintarto, tahun 1987 mengemukakan mengenai interaksi. Interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Berikutnya, interaksi melalui kontak langsung bisa terjadi ketika seseorang itu datang ke tempat tujuan. Sedangkan interaksi kontak tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, seperti melihat berita di televisi, membaca kabar melalui surat kabar, membaca berita-berita melalui media online. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Berikutnya, anak-anakku sekalian, interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi, atau modal, perdagangan internasional. Ada beberapa bentuk interaksi antar ruang yang perlu kalian ketahui anak-anak. Di antaranya, 1. Melalui bentuk interaksi mobilitas, melalui bentuk interaksi komunikasi, melalui bentuk interaksi transportasi. Melalui bentuk interaksi mobilitas di sini adalah pergerakan perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Interaksi melalui komunikasi adalah suatu interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan dan informasi. Dan yang ketiga, interaksi transportasi adalah suatu interaksi melalui perpindahan barang atau energi.
Selain bentuk interaksi tadi, ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah saling melengkapi atau complementary atau regional complementary. Bentuk kondisi saling bergantung yang diperlukan di sini adalah kondisi yang saling melengkapi pada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Misalnya di sini dicontohkan adanya gambar matrik, adanya interaksi wilayah A yang menghasilkan surplus ikan dengan wilayah B yang menghasilkan surplus sayuran. Kedua wilayah ini saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan yang saling melengkapi, sehingga terjadilah interaksi antar ruang yang saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi keruangan yang kedua adanya kesempatan antara atau yang kita kenal dengan intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Contoh, seseorang pada suatu wilayah akan membeli suatu komoditas ke wilayah lain, maka pembeli di wilayah tersebut tentu akan memperhatikan faktor jarak, dan yang kedua adalah menentukan faktor biaya untuk memperolehnya di wilayah tujuan. Di sini digambarkan adanya 3 matrik. Matrik A, wilayah menghasilkan surplus ikan dengan minus sayuran. Matrik yang kedua, surplus sayuran minus ikan. Kedua wilayah ini saling berinteraksi. Namun, dalam memenuhi kebutuhannya karena terkendala oleh jarak dan biaya yang dikeluarkan, maka keduanya mencari alternatif yang lebih baik. Di sini ada wilayah C, di mana matrik wilayah A dapat berinteraksi dengan matrik wilayah C, yang mana matrik wilayah C ini mempunyai karakteristik komoditas yang hampir sama dengan wilayah B. Karena wilayah C berada di antara A dan B, maka A memilih wilayah C untuk melakukan interaksi memenuhi kebutuhannya. Lalu bagaimana dengan matrik interaksi dengan wilayah B? Karena jaraknya yang jauh, biaya yang dikeluarkan banyak, maka hubungan interaksinya semakin melemah. Maka akan tergantikan alternatif dengan kerjasama interaksi antaranya dengan matrik wilayah C. Sehingga di sini ditunjukkan tanda panahnya adanya interaksi kuat antara matrik wilayah A dengan wilayah C sebagai alternatif terbaik untuk melakukan interaksi antar ruang di dalam memenuhi kebutuhannya. Demikian anakku. Yang ketiga adalah kondisi saling tergantung untuk terjadinya interaksi keruangan. Yang ketiga adanya kemudahan transfer atau transfer ability. Kemudahan transfer dalam perpindahan manusia dan barang sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Dalam interaksi tersebut tentu harus bisa memperhitungkan antara biaya yang dikeluarkan dengan keuntungan yang diperoleh. Seorang pedagang akan menjual sayur ke daerah B, namun untuk menjangkau ke daerah B akses jalannya rusak, maka pedagang tersebut akan menunda perdagangan di daerah B sampai akses jalan telah memadai, dengan alasan, dengan perhitungan, bila perdagangan tetap dilakukan, maka pedagang tersebut akan rugi karena biaya yang dikeluarkan pasti akan bertambah untuk transportasi lanjutan untuk sampai pada tempat tujuan. Dan ini akan terjadi kemahalan terhadap barang yang akan dijual dan pedagang pun bisa rugi. Demikian anak-anakku, semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini bisa kalian pahami, bisa kalian baca, bisa kalian mengerti, sehingga nanti kalian bisa mengerjakan tugas yang Ibu akan bisa melalui Google Classroom. Kemudian kalian juga perlu membaca buku materi yang sudah kalian terima. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.